Apa kabar anak-anak Ustazah? Semoga antum dalam keadaan sehat selalu ya nak, dan juga tetap semangat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kali ini kita akan kembali mempelajari tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, yaitu tentang perumusan sejarah Pancasila. Pada pembelajaran kali ini, antum akan mengidentifikasi yang pertama, sejarah singkat tentang perumusan Pancasila itu sendiri. Dan yang kedua adalah antum bisa mengidentifikasi juga bagaimana nilai juang dan nilai kebersamaan yang terdapat dalam perumusan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga dapat diartikan sebagai 5 dasar. Antum masih ingat kan dengan bunyi daripada Pancasila itu sendiri? Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lahirnya Pancasila berhubungan erat dengan 2 badan penting yang menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Kedua badan itu adalah BPUPKI dan PPKI. BPUPKI adalah singkatan dari Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Sedangkan PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Namanya hampir sama ya, apa bedanya? Bedanya adalah BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Selain itu, BPUPKI bertugas menyiapkan tata pemerintahan Indonesia Merdeka dan PPKI bertugas menyiapkan pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia. Tokoh penting dalam BPUPKI ada 3, yaitu Rajiman Wijodiningrat, Insinyur Soekarno, dan Muhammad Yamin. Rajiman Wijodiningrat berjasa mengusulkan dasar negara Indonesia. Sedangkan Insinyur Soekarno berjasa sebagai juru bicara BPUPKI sekaligus perumus Pancasila. Dan Muhammad Yamin berjasa mengusulkan burung Garuda sebagai lambang Pancasila. Tokoh penting PPKI adalah Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya, serta Ahmad Subarjo sebagai penasihat. Yang memberikan usulan rumusan Pancasila ada 3 orang, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Sebagai dasar negara, rumusan Pancasila sebenarnya merupakan refleksi dari falsafah dan budaya bangsa, termasuk di dalamnya bersumber dan terinspirasi dari nilai-nilai dan ajaran agama yang dianut bangsa Indonesia. Islam sebagai agama yang dipeluk secara mayoritas oleh bangsa Indonesia tentu memiliki relasi yang sangat kuat dengan nilai-nilai Pancasila. Bila kita perhatikan, Esa artinya satu. Ini bermaksud kita hanya boleh tunduk dan patuh hanya kepada Allah yang satu. Kita harus yakin bahwa Dialah yang berhak disembah, Dialah yang mengawasi setiap gerak-gerik kita sebagai hamba-Nya. Karena kita yakin bahwa Allah selalu mengawasi setiap gerak-gerik kita, maka akan terciptalah manusia yang adil dan beradab. Karena manusianya sudah bersikap adil dan beradab, maka terciptalah masyarakat yang bersatu dengan Persatuan Kesatuan Indonesia. Setelah itu, kita butuh perwakilan untuk bisa menyampaikan dan menyelesaikan persoalan dengan hikmat dan bijaksana dalam musyawarah yang menghasilkan hasil yang terbaik bagi rakyatnya. Putusan yang penuh hikmah dan kebijaksanaan itu akan membawa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jadi amat keliru jika masih ada yang mempertentangkan syariat Islam dengan nilai-nilai Pancasila. Justru sila-sila dalam Pancasila terkandung di dalam ajaran Islam. Hal ini disebabkan dalam perumusan Pancasila terdapat peran tokoh-tokoh Islam di dalamnya. Namun, bukan berarti Pancasila sudah mewakili seluruh ajaran Islam. Pancasila hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak ajaran Islam yang harus kita jalankan. Selain nilai-nilai keislaman, di dalam perumusan Pancasila juga terdapat nilai kebersamaan, yaitu Di dalam banyaknya perbedaan pendapat, tapi masih bisa menghasilkan keputusan yang bijaksana, yaitu naskah Pancasila, karena yang dituju adalah kesejahteraan seluruh rakyat. Termasuk nilai kebersamaannya juga, yaitu mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Nilai juang dalam perumusan Pancasila diantaranya semangat persatuan dan kesatuan, memperjuangkan hak asasi manusia, cinta tanah air, mendahulukan kepentingan umum. Selain itu, ada juga semangat untuk berketuhanan, juga jiwa kepahlawanan. Nah, kalian sudah paham kan tentang Pancasila dan perumusan? Demikianlah tadi materi kita pada hari ini. Semoga kedepannya kita bisa menjalankan Pancasila dengan baik sesuai dengan syariat agama Islam ya nak. Juga mempertahankan nilai kebersamaan dan juga nilai juang dari perumusan Pancasila. Setelah terbentuknya dasar negara, maka terciptalah suatu kedaulatan pemerintahan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia itu tergabung dalam suatu organisasi yang disebut dengan ASEAN, sesuai dengan gambar di bawah ini. Negara ASEAN itu banyak anggotanya, sebagaimana yang sudah kita pelajari di pembelajaran 1. Selanjutnya, tugas antum, silakan antum gambarkan peta sederhana dari negara-negara ASEAN di sebuah karton manila ya. Bekerja ya nak. Sekian dulu video kita kali ini. Sebelum kita akhiri, marilah sama-sama kita membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Dulu video kita kali ini, kita akhiri.